Oke, sembari menunggu teman-teman yang lain bergabung, saat ini udah ada 30 orang yang bergabung. Kita mulai dulu dengan perkenalan kali ya. Oke, untuk tema pagi ini kita akan berbicara tentang insekuritas. Oke, mungkin beberapa teman-teman udah ada yang tahu tentang insecurity ini ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang dealing with insecurity bersama dengan psikolog Gracia Mayuni Semeru, MPSI Psikolog, dan dimoderatori oleh saya, Yasika Angesti Faradiga. Oke, sebelumnya, sekapur siri nih tentang asa growth. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali atau udah pernah dengar, tapi mungkin belum tahu lebih lanjut, nah tentang asa growth ini, merupakan suatu biro psikologi yang bergerak dalam bidang kesehatan mental. Asa Growth sendiri berdiri pada bulan Agustus 2020 di daerah Cikarang, dan layanan yang kami lakukan adalah mencakup bidang klinis, pendidikan, pengembangan diri atau karakter, baik untuk kebutuhan perorangan maupun organisasi dan industri perusahaan. Nah, untuk alamatnya bisa teman-teman catat nih, atau bisa kunjungi kita di Instagram atau Facebook. Nah, di situ juga udah ada untuk alamatnya. Itu kita ada di Monroe Tower, Hollywood Junction, lantai dasar nomor 3, Jalan Ki Haji Cenur, Kaf C5E di Jababeka 2, Cikarang. Oke. Lalu untuk pembicara hari ini adalah psikolog Gracia Mayuni Semeru, MPSI Psikolog ya. Nah, buat yang belum tahu nih atau belum kenal nih siapa sih psikolog Gracia. Nah, psikolog Gracia ini biasa dipanggil psikolog Cia. Nah, psikolog Cia ini memiliki tertarikan pada masalah interpersonal maupun intrapersonal, masalah kecemasan, stres, dan regulasi emosi. Nah, beliau juga berpengalaman dengan isu keluarga dan penanganan remaja. Lalu, untuk latar belakang pendidikannya psikolog Cia adalah lulusan S1 dari Universitas Pelita Harapan. Lalu, beliau melanjutkan Magister Profesi Psikologi di Unika Atmajaya. Nah, untuk pengalamannya, psikolog Cia biasanya melakukan individual counseling dan mentoring untuk remaja dan dewasa. Selain itu, beliau juga aktif sebagai speaker untuk seminar psikoedukasi. Nah, untuk seminarnya itu ada tentang sex education dan know your purpose yang biasa dilakukan psikolog Cia di GMI atau GBI. Lalu, psikolog Cia juga pernah melakukan psychological assessment di beberapa PT di Jakarta. Oke. Untuk peraturan webinar hari ini, kepada teman-teman yang username-nya belum mengikuti username yang ada di grup WA, mungkin bisa mengganti dulu nih username-nya, mungkin dengan namanya boleh nama panggilan, lalu usianya berapa, dan asal daerahnya di mana. Oke. Jadi nanti ini untuk kita mempermudah ketika sesi tanya jawab nih teman-teman. Jadi nggak bingung lagi nih terkait dengan usia atau apa. Jadi nanti untuk pertanyaan atau jawaban yang diberikan bisa mempermudah lagi untuk psikolog Cia. Lalu untuk nanti sesi tanya jawab bisa melalui kolom chat atau buat teman-teman yang menggunakan laptop itu bisa menggunakan pilihan di atasnya. Jadi ada pilihan gitu untuk menuliskan teks. Jadi mungkin nanti di tengah-tengah sesi akan ada pertanyaan ringan nih dari psikolog Cia yang meminta kalian untuk menjawab gitu. Jadi kalian bisa memberikan jawaban yang di atas ini. Untuk mana ya, coba saya share screen dulu. Oke. Nah, di sini. Jadi teman-teman bisa cari di sini untuk yang pakai komputer atau laptop bisa di Anonet. Nah, nanti ini bisa dipilih teks, lalu teman-teman bisa menuliskan nih apa aja di sini. Misalkan, halo, saya psikolog Cika, seperti itu.
Ya, ada beberapa teman yang mungkin menggunakan handphone. Nah, untuk ketika menggunakan handphone, teman-teman juga bisa nih menggunakan aplikasi ini di bagian sebelah kiri bawah. Nah, itu ada tanda seperti pensil. Tapi kalau masih misalkan pakai handphone itu kita memang bisanya untuk menuliskan sendiri. Jadi nggak pakai teks. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa tuliskan juga atau misalkan kalau memang agak kesulitan bisa menggunakan kolom chat yang ada di sini. Kolom chat yang ada di Zoom kita masing-masing. Nah, nanti akan saya bantu sampaikan ke psikolog Cia mengenai jawaban-jawaban yang sudah kalian berikan. Oke, sejauh ini gimana? Ada yang masih bingung? Kalau misalkan ada yang masih bingung, boleh ketik di kolom komentar, kolom chat kalau ada yang masih bingung. Oke. Kayaknya udah pada bingung ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja nih bareng sama psikolog Cia ya. Oke, psikolog Cia boleh menyapa teman-teman di pagi hari ini, psikolog Cia. Halo teman-teman Asya semuanya. Perkenalkan saya Gracia, biasa dipanggil Cia. Oke, gimana jadi Cika? Kita langsung mulai aja atau kita tunggu teman-teman yang lain dulu? Kita tunggu teman-teman yang lain dulu, 2 menit aja ya psikolog Cia ya. Oke, Oke. Cika. Oke. Nah, ini biar nggak garing banget nungguinnya, saya mau tanya-tanya dong tentang psikolog Cia nih. Psikolog Cia, gimana nih sekarang kegiatannya di masa pandemi ini gitu? Sekarang kegiatanku lebih banyak di rumah. Jadi memang sebelumnya kan konseling-konseling gitu ya. Konselingnya offline, tatap muka. Sekarang semenjak pandemi semuanya pindah ke online, termasuk juga seminar-seminar yang tadi sudah Cika bacakan juga gitu di profilku, itu semuanya juga semua jadi online. Memang banyak banget sih webinar-webinar kayak gini ya sekarang ya. Jadi lebih banyak di situ sih kegiatannya, konseling online, eh, video call atau call biasa, sama webinar-webinar segini seperti ini, live IG juga, pokoknya semuanya jadi online. Oke. Sebenarnya masih ada keuntungannya ya di masa pandemi seperti ini gitu. Di saat dulu mungkin untuk kita akses ke webinar-webinar, bukan webinar berarti ya, seminar-seminar ya, itu kan agak sulit ya, apalagi terkendala daerah segala macam. Cuman karena sekarang zamannya udah internet semua, online semua, jadi kita buat dapat ilmu itu jauh lebih mudah sebenarnya ya. Benar-benar setuju. Kalau dulu kita harus mikirin, wah ini ada seminar bagus, tapi kok jauh. Mau ke sana harus pakai uang transport, udah gitu tempat tinggal di sana segala macam lebih mahal kan. Kalau sekarang lebih enak sih. Memang ya ada plus minusnya lah. Iya, Di iya, sini lebih karena udah digital semua kan, iya, jadi lebih enak juga kita. baik-baik. Oke, siap. Oke, nah buat teman-teman nih yang baru gabung, tadi di awal saya sudah memperkenalkan tentang profesi psikolog ya. Lalu buat teman-teman yang baru gabung, mungkin username-nya bisa diganti sesuai dengan yang kita berikan di WhatsApp group. Jadi itu namanya boleh nama panggilan, lalu usia dan asal daerahnya. Nah ini nanti biar mempermudah psikolog Cia juga nih buat menjawab atau memberikan uh, jawaban terkait dengan pertanyaan yang teman-teman ajukan terkait dengan insekuritas ini. Oke, ini udah 2 menit berlalu. Oke, boleh dimulai sekarang psikolog Cia. Sepertinya teman-teman udah pada nungguin dan mungkin ada yang live streaming di YouTube juga. Lalu juga buat teman-teman yang live streaming di YouTube, mungkin bisa meninggalkan juga komentar di kolom live chat yang ada di YouTube ya, buat nanti kalau mau ditanyakan ke psikolog Cia. Oke, kita persilakan psikolog Cia untuk memberikan materinya. Oke, silakan psikolog Cia. Oke, terima kasih Cika. Ini teman-teman saya izin share screen ya. Oke, sudah kelihatan semua share screen-nya? Sudah.
Oke. Jadi hari ini seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Cika, kita akan membahas mengenai insecurity gitu. Nah, pertama-tama sebelum kita mulai, kenapa dia tidak mau next? Sebentar ya. Sebelum kita mulai, jadi aku mau memastikan bahwa kita punya pemahaman yang sama nih, gitu, persepsinya sama, jangan sampai beda-beda. Nah, ini adalah cara psikologi kita bekerja, gitu ya teman-teman. A itu anteseden, jadi biasanya ketika ada satu kejadian, nah itu namanya anteseden, penyebab gitulah ya, peristiwa yang terjadi. Nah sebenarnya anteseden ini sifatnya netral, tidak positif, tidak negatif, pokoknya netral. Kejadian yang terjadi, fakta yang terjadi gitu. Misalnya contohnya apa ya, kita lagi jalan terus kita papasan sama orang lain, orang yang tidak kita kenal, pas papasan aja dan dia tersenyum sama kita. Gitu. Itu peristiwa kan, fakta, itu peristiwa. Kemudian dari antecedent ini biasanya akan menimbulkan C, konsekuensi. Konsekuensi itu akibat, gitu. Akibat yang ditimbulkan. Contohnya kalau kasus yang tadi, kita tersenyum balik sama dia. Nah, tapi ternyata tidak semua orang kan responnya adalah tersenyum balik. Respon orang itu bisa beda-beda banget. Bisa ada yang nggak senyum, ya jalan aja biasa. Ada yang jadi apa ya, ngeliatin dirinya segala macam, bingung mungkin kenapa dia tersenyum ya, atau macam-macam lah. C itu bisa macam-macam, tergantung masing-masing orangnya. Berarti ada sesuatu yang mempengaruhi C, benar ya? Kenapa A-nya sama tapi kok C-nya bisa beda gitu. Nah ternyata memang ada hal yang di tengah-tengah. Ini dia B, ini namanya ABC model. B itu adalah keyakinan kita. Apa sih yang kita pikirkan, apa sih yang kita yakini orang itu lakukan terhadap kita gitu. Nah, kalau di kasus yang tadi misalnya kalau B-nya kita, oh dia tersenyum karena dia orangnya ramah, atau dia moodnya lagi bagus, kita jadi happy-happy aja, terima senyumnya dia, kita senyum balik juga gitu ke dia. Tapi kalau ada orang yang B-nya, waduh, kenapa ya dia mencurigakan, kok aneh banget ya, dia senyum-senyum ke saya. Nah, itu C-nya bisa beda kan? Atau yang B-nya mikir, ini kayaknya ada yang salah sama saya nih, kenapa dia ngetawain saya ya? Nah, bisa beda lagi kan? Faktanya dia senyum, kita mikirnya dia ngetawain. Ternyata B ini sebenarnya yang sangat mempengaruhi, dan B ini biasa kita tidak sadar. Karena A ke C itu prosesnya cepet banget, B itu adanya di pikiran kita nggak sadar biasanya. Nah, insecurity yang akan kita bahas hari ini, itu adanya di B. Kebayang ya, makanya kenapa akhirnya insecurity ini bisa sangat berpengaruh nih sama si C-nya kita. Perilakunya kita sehari-hari, perasaan kita seperti apa, gimana kita membawa diri, dan sebagainya. Gitu. Ini adalah dasar yang teman-teman harus tahu dulu nih, cara pikirnya begini. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, itu di akhir akan saya kasih kesempatan gitu ya untuk teman-teman bertanya. Kita next, ini yang akan kita bicarakan di hari ini. Secara umum kita akan membicarakan mengenai 4 hal. Kita akan bicara tentang tipe insecurity, tentu saja kita akan ngomongin juga definisi gitu ya, definisi insecurity itu apa, terus tipe-tipenya seperti apa, ada dampaknya, penyebabnya apa sih sebenarnya insecurity itu, dan yang terakhir yang paling penting adalah cara ngatasinnya gimana. Oke, ini dia definisinya si insecurity. Sebentar. Oke, jadi ini saya mengambil kata-kata yang diungkapkan oleh ada seorang psikolog gitu ya, psikolog udah lama banget, ini psikolog cukup terkenal sebenarnya, namanya Maslow. Kalau teman-teman ada yang pernah dengar sebelumnya, ada hierarchy of needs-nya Maslow gitu. Nah, ini Maslow yang sama. Jadi Maslow ini mengatakan bahwa insecure person, orang yang insecure itu mempersepsikan dunia itu seperti hutan yang berbahaya. Jadi hutannya berbahaya dan orang-orang yang ada di dalamnya itu berbahaya juga.
Orang ini yang insecure ini merasa ditolak, terisolasi, cemas, dan kejam si orangnya ini. Ternyata hatinya juga kejam loh. Secara umum ngerasanya pesimis, tidak bahagia, selalu merasa bersalah gitu ya. Terus ada masalah dengan rasa percaya diri, self esteemnya, dan secara umum dia egois dan berpusat sama diri sendiri. Ini katanya si Maslow. Nah, setelah itu saya juga mengambil definisi dari APA. APA ini American Psychological Association. Jadi asosiasi psikolog yang memang cukup banyak kita pakai gitu ya. Dia bilang insecurity adalah suatu perasaan tidak mampu. Jadi merasa kita tuh nggak mampu, kurang percaya diri, merasa tidak bisa menghadapi masalah. Hal-hal ini disertai juga dengan rasa tidak pasti, rasa cemas tentang tujuan, kemampuan, dan hubungan seseorang dengan orang lain. Gitu. Jadi cukup kelihatan ya insecurity itu seperti apa. Tapi kayaknya mungkin ini agak ngawang-ngawang ya buat teman-teman ya. Apa sih sebenarnya insecurity ini? Definisinya terlalu berat banget. Nah, sekarang coba kita bumikan. Sekalian teman-teman juga cek-recek dalam diri teman-teman gitu. Apakah teman-teman mengalami hal-hal ini? Jadi saya akan kasih satu-satu sekalian saya jelaskan. Oke, ini dia. Yang pertama, apakah teman-teman mengalami hal-hal ini? Teman ngerasa orang lain lebih cantik, lebih tampan, lebih menyenangkan, lebih menarik daripada saya. Jadi kamu merasa dirimu itu tidak semenarik orang-orang yang lain. Ya atau tidak? Nah, teman-teman jawab sendiri aja tuh dalam hati. Kemudian, ini juga. Tadi bos bilang kerjaanku perlu ditingkatkan. Apa iya ya? Jangan-jangan selama ini kerjaanku salah terus. Jadi teman-teman, perkataan bos itu mungkin bukan sesuatu yang bilang kamu salah atau kamu nggak pernah benar kerjanya. Bos cuma bilang kerjanya perlu ditingkatkan, tapi kamu udah terlalu berpikir kemana-mana gitu ya. Kamu ngerasa dipikirin terus gitu, pikiran hal-hal yang kecil yang orang lain katakan itu dipikirin terus. Kemudian aku udah umur segini, tapi kok aku masih kayak gini ya? Ngerasa tidak seperti orang dewasa yang sesungguhnya. Duh, gue mesti pakai baju apa ya? Kalau pakai baju terbuka, ntar gue dibilang genit. Kalau baju tertutup, dibilang so alim. Pernah nggak mengalami hal-hal ini? Jadi seperti seakan-akan orang lain tuh selalu memperhatikan kamu, menilai setiap tindakan kamu. Jadi kamu benar-benar memperhatikan banget tuh, saya harus seperti apa ya? Saya harus berperilaku seperti apa? Kalau dia tahu gue sebenarnya pemarah, dia pasti nggak mau temenan sama gue lagi. Sini kamu punya ketakutan kalau orang lain mengetahui dirimu yang sebenarnya, mereka tidak akan menyukai kamu. Berikutnya, enaknya jadi dia keren, anak basket, banyak yang suka, temennya banyak, duitnya banyak. Kamu berpikir orang lain itu lebih bahagia dari kamu, lebih menyenangkan jadi dia daripada jadi kamu. Nah ini, teman-teman gue pada bilang gue pinter, tapi masa iya sih gue pinter? Kayaknya nilai gue bagus karena beruntung aja deh. Walaupun mungkin sebenarnya kamu juara gitu di kelas, dapat nilainya memang bagus-bagus terus, tapi kamu ngerasa nggak gitu. Kamu meragukan sendiri kemampuan kamu. Kayaknya ya dia temenan sama aku karena ada maunya deh. Nah ini kamu berpikir teman-teman kamu itu tidak benar-benar tulus mau temenan sama kamu, nggak benar-benar tulus menyukai kamu. Nih, gue nggak boleh nangis, ntar gue dibilang lemah. Ini maksudnya kamu berusaha untuk menghindari segala emosi yang negatif. Kalau dicontoh di sini nangis gitu ya, sedih. Tapi ada banyak emosi-emosi yang lain, marah, sedih, iri hati, kecewa. Kamu berusaha menghindari emosi-emosi itu. Nih, gue sedih banget.
Tapi kalau cerita pun pasti nggak ada yang bisa ngertiin gue. Jadi kamu berpikir orang lain tuh tidak ada yang bisa memahami kamu. Ini yang terakhir. Ngapain gue cerita masalah gue? Gak ada yang peduli juga. Akhirnya kamu menyimpan semua pikiran dan perasaan kamu tuh sendiri. Karena kamu merasa gak ada orang yang peduli sama kamu. Nah, ini ada cukup banyak ya teman-teman. Gimana nih teman-teman di sini? Apakah cukup banyak mengatakan iya? Cukup banyak yang mengalami hal-hal ini? Atau, enggak kak, cuma ya dikit-dikit 1-2 lah. Yang lain-lain enggak. Gimana? Teman-teman yang lebih tahu. Gunakan ini untuk refleksi diri teman-teman. Nah, ini juga sebenarnya adalah ciri-ciri dari insecurity. Selanjutnya kita akan ngomongin tentang jenis-jenis insecurity. Secara umum, itu ada 3 jenis insecurity. Oke, yang pertama insecurity personal. Nah, yang namanya juga personal pasti kaitannya dengan diri sendiri kan. Misalnya yang tadi, dia merasa tidak menarik dibandingkan dengan orang lain. Itu personal banget tuh. Kurang cantik, kurang ganteng, mungkin bentuk tubuh kurang bagus ngerasanya, kurang tinggi, kurang pendek, segala macem lah. Ada orang tinggi maunya pendek, orang pendek maunya tinggi, macam-macam lah. Atau kulit wajah, kok saya kurang mulus, kurang putih, kurang coklat, macam-macam banget ya. Yang kedua adalah jenisnya relationship, hubungannya dengan orang lain. Orang lain itu relationship bukan cuma sama pasangan ya, sama temen, sama keluarga, atau mungkin sama rekan kerja kalau yang udah kerja. Ini semua masuknya di relationship. Yang ketiga adalah profesional. Profesional ini maksudnya dia merasa tidak kompeten dalam hal pekerjaan atau sekolah, kalau misalnya untuk teman-teman yang masih sekolah gitu, sekolah atau kuliah. Meskipun udah banyak bukti sebenarnya yang berkata sebaliknya, nilai-nilaimu bagus kok, tapi kamu tetap ngerasanya kok saya nggak kompeten. Kok kayaknya tuh yang sudah saya capai itu kayak cuma keberuntungan aja gitu. Merasa tidak akan mendapat apresiasi atau diakui oleh orang lain kayak gitu. Ini masuknya ke profesional. Nah, sekarang kita akan masuk ke dampak. Jadi kayak yang tadi Cika bilang di awal nih teman-teman, saya akan minta bantuan teman-teman. Coba teman-teman ketik di sini, yang tadi caranya udah dikasih tahu sama Cika, yang kalau pakai laptop itu ada di atas, di annotate. Coba teman-teman ketik di sini, apa aja dampak insecurity yang teman-teman tahu gitu. Nah, kita akan mulai dari yang personal dulu nih. Lambangnya seperti itu, yang personal dulu. Kalau misalnya teman-teman mungkin punya teman, punya kenalan, keluarga, teman-teman yang lain, atau diri sendiri, kalau merasa kok saya insecure atau melihat orang lain insecure, nah apa sih kira-kira dampak yang dialami oleh insecurity ini dalam ranah pribadi? Coba teman-teman boleh ketik di sini nih, di sekeliling yang bagian-bagian putih itu. Jadi nggak enakan. Apa nih? Kalau misalnya ada yang bingung gimana caranya, boleh diketik aja di kolom chat, nanti akan dibantu oleh Cika ya Cika. Overthinking. Ada jawaban lagi nih, tidak percaya diri, overthinking. Nggak percaya diri, nggak pede, oke, sama. Takut, pede. Jadi selalu merasa takut buat ngelakuin suatu hal. Ini ada lagi trauma. Menutup diri dari lingkungan. Sekalian saya rapi-rapiin ya. Ada lagi teman-teman? Nggak percaya diri.
Oke. Terima kasih untuk jawabannya. Ini semua benar, gitu ya. Coba, kalau dari saya udah siapkan beberapa nih dampak insecurity terhadap personal diri sendiri. Ini dia. Oke, ini overthinking terhadap hal kecil. Bener ya, tadi ada juga yang bilang overthinking. Semua dipikirin, hal-hal yang kecil dipikirin. Saya mau pakai baju apa, dipikirin. Orang lain ngomong saya gimana. Mungkin buat orang lain itu ngomongnya sepintas, dia udah nggak kepikiran lagi tentang ucapannya. Tapi kamu mikirin terus. Takut dikritik terkait sama yang ini ya, ada yang nulis jadi selalu ngerasa takut buat melakukan sesuatu hal. Takut nanti kalau dinilai, kalau dikritik seperti apa ya. Meragukan diri sendiri, nggak kelihatan. Sebentar, saya pindahin dulu. Oke. Ini saya pindahin ke bawah sedikit, supaya kelihatan nanti. Oke. Meragukan diri sendiri. Duh, ini gimana ya? Saya lakukan ini, lakukan itu, enggak ya? Saya bisa nggak sih sebenarnya? Berikutnya, mana nih tulisannya? Cemas terhadap hal-hal yang belum terjadi. Belum, mungkin kita mau melakukan sesuatu, kita disuruh dikasih tanggung jawab sesuatu, tapi karena kitanya insecure sama diri sendiri, kitanya takut mau melakukan sesuatu, udah mikirin duluan, duh nanti gimana ya kalau gagal, duh nanti kalau misalnya nggak berhasil gimana ya, duh nanti kalau saya mempermalukan diri sendiri gimana ya. Tidak berani menerima tantangan, akibatnya ke sana karena takut nggak bisa. Ternyata insecurity ini juga bisa menyebabkan gangguan makan. Yang tadi ya, yang pertama, mungkin ngerasa dirinya terlalu gendut atau terlalu kurus dan sebagainya, akhirnya jadi kegangguan makan. Gangguan cemas dan depresi. Self-conscious, ini sangat aware banget sama diri sendiri, gerak-geriknya seperti apa. Orang lain mungkin tidak memperhatikan kalau di wajah kamu tuh ada jerawat kecil gitu. Kamu udah jerawatnya kayak kelihatannya tuh fokus banget di situ. Itu contoh self-conscious. Atau kamu pakai baju warnanya agak ada bagian yang kabur. Orang lain mungkin nggak melihat itu, tapi kamu sangat melihat dan sangat memperhatikan hal-hal yang kecil dari dirimu. Nah, itu self-conscious namanya. Sulit memberi dan menerima pujian. Orang insecure itu kalau dipuji, nilainya bagus gitu ya, atau kamu mengusahakan sesuatu yang terbaik. Biasanya orang-orang insecure tuh selalu mengusahakan yang terbaik. Tapi ketika hasilnya bagus, mengusahakan yang terbaik, hasilnya bagus, wajar dong. Dikasih pujian sama orang lain. Dia susah banget untuk menerima, karena dalam dirinya tuh menolak. Enggak saya nggak gitu kok. Usahanya dia yang selama ini dia lakukan tuh kayak mentah aja gitu. Dia tidak memperhitungkan itu. Kalau orang yang sulit menerima pujian, biasanya susah juga memberi pujian. Sering minta maaf. Berasanya dia yang salah terus. Ada hal yang gagal, dia yang salah. Ngomong agak, mungkin orangnya humoris, terus agak ngomongnya salah dikit, dia udah ngerasa kayak seakan-akan kesalahan dia tuh berat banget. Minta maaf aja. Sering banget minta maaf. Sungkan meminta sesuatu sama orang lain. Gak enakan orangnya. Tadi aja juga tuh yang nulis gak enakan. Percaya diri rendah, pasti ya. Akan sangat berkorelasi nih, insecure sama percaya diri. Nah, sekarang, yang sebelumnya akan saya hapus dulu. Ininya kita clear. Nah, sama kayak tadi teman-teman, saya minta teman-teman untuk tuliskan, ketikkan apa sih dampak insecurity terhadap hubungan. Kalau tadi yang personal sama diri sendiri, sekarang hubungan. Silakan teman-teman, apa kira-kira?
Orang yang insecure dalam hubungannya dengan pasangan, dengan teman, dan keluarga, itu akan jadi orang yang seperti apa sih? Takut mengungkapkan pendapat, membandingkan diri dengan men tuh maksudnya dengan pria gitu. Oke, merasa tidak pantas. Apalagi? Merasa tidak layak, harus menjadi orang yang tertutup. Oh, dengan mantannya. Ini kayaknya di saya agak nge-lag nih, Cik. Ada yang belum, yang tadi kamu sebutin di saya belum keluar. Ini di chat, di kolom chat. Oh, di chat. Oke. Ada beberapa yang ada di kolom chat. Merasa tidak pantas untuk siapapun, orang tertutup, putus. Karena insecure jadi putus gitu ya. Merasa tidak bisa memberikan yang terbaik, merasa nggak pantas buat menjalin relasi. Serba salah. Iya benar juga sih, benar banget ini. Ini salah, itu salah. Mikir negatif duluan ke orang lain. Kalau dari YouTube belum ada jawaban. Sepertinya penonton YouTube hanya menonton saja. Ya, buat teman-teman yang di YouTube boleh juga nih di live chatnya diberikan karena kita juga membacakan yang dari live chat juga. Kita tetap interaksi sampai ke sana kok. Iya, jadi tenang aja teman-teman. Jangan merasa tersingkir, jangan merasa tersingkir ya, karena beda aplikasi. Teman-teman yang nonton streaming juga boleh memberikan jawabannya. Nanti kita coba sampaikan. Oke. Banyak ya. Rata-rata tentang pasangan nih. Nah, sama kayak tadi dari saya juga ada. Nah, ini yang dari saya. Nah, sulit membina relasi yang sehat. Bener. Karena insecure, dia jadi ngebandingin diri terus nih sama mantannya. Kalau bandingin diri terus sama mantannya, jadinya gimana? Ngerasanya kurang. Ngerasanya, kok dia mau sama gue ya? Padahal gue ya gak ada apa-apanya dari mantannya atau dari orang-orang lain yang suka sama dia misalnya. Jadinya cemburuan atau jadi apa ya? Clingy itu bahasa Indonesianya apa ya? Terlalu clingy lah pokoknya. Saya bingung apa ya bahasa Indonesianya clingy. Itu. Sulit percaya sama orang lain, mikirnya negatif duluan ke orang. Pas banget lagi tempatnya di situ. Dianggap sombong, arogan. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang insecure ini, karena dia nggak pede sama dirinya, ngerasa rendah, dia jadi membangun jarak. Jadi berusaha, aduh kalau misalnya saya dekat-dekat sama orang lain, nanti kalau saya melakukan kesalahan dikit, saya akan diomongin, saya akan dinilai. Jadi otomatis dia akan berusaha untuk menghindar dari orang lain. Tapi efeknya malah orang lain itu ngerasa dia kok sombong ya, kok arogan ya. Ngelihatnya tuh orang lain jadi gitu. Padahal itu karena dia nggak pede sama dirinya, dia takut melakukan kesalahan. Itu akibatnya. Tadinya malah nggak mau dinilai, malah salah caranya. Tanpa sadar mengusir orang lain menjauh, yang tadi udah dijelasin juga. Cemburu berlebihan, takut, kalau misalnya dia terlalu dekat sama cewek itu, ntar kalau dia suka sama cewek itu gimana ya, gitu-gitu.
merasa kesal dengan perilaku orang lain. Kok dia pinter banget sih? Kok dia gampang banget sih dapat nilai bagus? Kok dia apa ya, pokoknya segala macam orang lain lakukan itu kelihatannya bikin kita kesel aja. Biasa ada tuh orang-orang kayak gitu tuh. Jangan-jangan ada juga orang-orang yang tidak keselnya sama semua orang. Jadi ada orang-orang tertentu nih yang difokuskan. Jadi kayak segala kekesalan kita tuh terfokus sama satu orang itu. Nah, ada juga yang kayak gitu. Selalu mencari validasi dari orang lain. Karena nggak ngerasa, kebetulan saya perempuan nih, jadi contoh-contoh yang saya pakai tuh kebanyakan perempuan gitu ya. Tapi ini bisa juga untuk laki-laki. Saya ngerasanya diri saya kurang cantik misalnya. Saya selalu nanya ke pacar misalnya, aku cantik kan? Aku cantik kan? Kamu sayang aku nggak? Kenapa sih kamu sayang sama aku? Kayak gitu-gitu. Cari validasi terus dari orang lain, karena kita sendiri nggak bisa memvalidate jawaban itu. Kita sendiri nggak ngerasa cantik, kita sendiri nggak ngerasa bisa. Clingy, nah yang tadi itu. Bahasa Indonesianya masih belum ketemu. Takut mengalami penolakan. Iyalah, PD-nya kita aja udah rendah, ketika ditolak ngerasanya tuh kayak dibanting gitu. Jadi takut banget sama penolakan. Terlalu mengontrol pasangan. Ini biasanya akibat terlalu banyak cemburu misalnya. Terlalu ngontrol jadinya. Kamu kalau misalnya mau ke situ kasih tahu aku ya. Kamu kalau kayak gini kasih tahu aku ya. Loh, kamu udah di rumah. Kok kamu nggak bilang sama aku sih? Kok kamu melakukan ini nggak ngomong-ngomong sih? Merasa tidak dicintai oleh pasangan. Ini balik karena keraguan diri sendiri ya. Sebenarnya karena akarnya satu, ada 3 jenis ini sebenarnya bisa saling berkaitan. Nah, merasa tidak dicintai oleh pasangan ini karena kita sendiri tidak bisa mencintai diri sendiri, walaupun misalnya si pasangan itu sudah berkali-kali bilang, aku sayang loh sama kamu, aku milih kamu, dan lain sebagainya, tetap aja dari kita tuh ada penolakan. Karena kita sendiri belum bisa mencintai diri sendiri. Nah, ini. Kalau tadi dengan hubungan dengan orang lain, yang ini dengan area profesional. Saya harus hapus dulu yang tadi. Kita clear all drawing. Oke. Silakan teman-teman, kalau misalnya di sini banyak yang sekolah, berarti bisa tulis yang sekolah, kuliah bisa tulis kuliah. Kalau misalnya ada yang udah kerja, boleh tulis juga yang untuk udah kerja. Apa sih dampak insecurity pada area profesionalnya kalian masing-masing? Teman-teman di YouTube juga boleh nih cek nih juga. Dia bilang jadi merasa buruk terus. Kerjaan terbengkalai karena merasa salah terus. Selalu merasa salah setiap melakukan pekerjaan. Jadi merasa sulit berorganisasi karena takut selalu menghindar dengan orang-orang. Merasa nggak pernah bisa, tersaingi terus, rasa takut berlebih nggak lolos sidang proposal, merasa tugas yang dikerjakan tidak pernah benar, merasa selalu tidak mampu dibandingkan pencapaian teman yang selalu bagus, malas menyelesaikan tesis, skripsi, tesis, sidang-sidang, itu memang tantangan yang cukup berat sih. Tidak memenuhi target yang dibuat, merasa pesimis saat dipercaya memegang amanah. Overthinking setelah lulus akan nganggur. Apalagi lagi masa pandemi gini ya. Yang ketik apa nih? Iri dengan hasil kerja orang lain. Dari live chat YouTube ada nggak, Cik, yang respon?
Di YouTube nggak ada. Oke, kita lanjut. Oke, tidak punya tujuan jelas tentang masa depan. Macam-macam ya. Ini terkait dengan profesional. Jadi dampaknya tuh bisa sampai Overthinking akan masa depan suram. Jauh banget nih sebenarnya dampaknya. dampaknya sampai jauh banget loh teman-teman. Ternyata sampai ada yang overthinking nih akan masa depan. Padahal masa depan itu kita nggak tahu ya psikolog Cia ya apa yang akan terjadi karena memang belum terjadi. Tidak punya Memang. tujuan dulu. Nah, kalau dari aku ini dia yang sudah saya persiapkan. Pekerjaan jadi terganggu. Ini untuk yang bekerja ya. Yang bekerja untuk yang sekolah, kuliah juga sebenarnya sama sih. Cuma aku pakai istilah pekerjaan. Yang kita lakukan apa, karena kita nggak yakin kita bisa, akhirnya kita nggak maksimal kerjainnya. Mungkin kita sebenarnya punya kompetensi 10. Karena kitanya ragu sama diri kita, jadinya nggak keluar nih kemampuannya, nggak keluar 10, keluarnya cuma 5. Terganggu dong pekerjaannya. Takut mengambil keputusan. Tidak berani menyampaikan pendapat. Tadi kayaknya ada yang tulis juga deh, tidak berani menyampaikan pendapat. Tidak berani terima tantangan. Kalau dikasih tanggung jawab, kayak tadi ada yang bilang tidak dikasih tanggung jawab, dikasih amanah, jadi pesimis. Rasanya ntar saya nggak bisa gimana. Tidak berani bilang tidak. Kenapa? Karena nggak enakan. Nyambung nih sama yang sebelumnya. Nggak enakan orangnya. Jadinya nggak berani bilang tidak. Walaupun sebenarnya dia disuruh ngerjain sesuatu, besok kamu tolong kerjain ini ya. Padahal kerjaannya udah banyak. Tetap aja dia iya, karena nggak enak nolak. Takut hilang pekerjaan karena melakukan kesalahan kecil. Ini biasanya untuk pekerjaan ya. Kesalahan, namanya orang bekerja, melakukan kesalahan itu sebenarnya wajar. Kesalahan-kesalahan kecil ya, bukan kesalahan-kesalahan fatal ya. Itu biasanya kesalahan itu wajar. Apalagi kalau kita baru-baru, masa penyesuaian, terus ya masa belajar lah. Itu sebenarnya melakukan kesalahan itu bos biasanya masih bisa tuh terima. Namanya juga baru. Tapi orang yang insecure itu udah ngerasa, duh nanti gue dipecat nih gara-gara melakukan kesalahan ini. Takut tidak mendapat pekerjaan lain, apalagi apabila resign dari pekerjaan saat ini. Ada orang-orang yang mungkin udah kerja, gak suka sama lingkungan kerjanya, dianggap toksik, segala macem, tuntutan terlalu tinggi, pokoknya dia udah gak betah deh sama kerjaan itu. Tapi gak berani resign. Kenapa? Takut nanti kalau misalnya gak dapat kerjaan lain gimana. Ini juga sebenarnya kita bisa terapkan di relationship. Banyak sekali aku ketemu ketika konseling ya, orang-orang yang sebenarnya hubungannya dengan pacarnya itu udah gak bagus, udah gak oke, udah menjatuhkan lah, bukannya mengangkat, tapi dia gak berani putus karena takut, duh nanti kalau misalnya gue gak dapet pacar lagi gimana, kalau misalnya nanti gue gak nikah gimana. Ini bisa diterapkan juga sebenarnya sama, karena insecure, sulit naik jabatan. Ini sebenarnya jadi masuknya apa cik istilahnya cik, self fulfilling prophecy. Kalau teman-teman pernah dengar ada yang namanya self fulfilling prophecy, itu adalah kita ngerasanya wah duh saya nggak bisa lah naik jabatan, kayak saya kan cuma gini-gini doang. Karena kita punya berpikir seperti itu, bukan karena kompetensi kita ya, karena kita berpikir seperti itu, akhirnya yang kita lakukan tidak maksimal. Kayak tadi, kamu punya kompetensi 10, tapi karena kamu berpikir kamu tidak bisa, kamu cuma, yang kelihatan cuma 5. Sedangkan untuk mau naik jabatan, orang pasti melihat yang mana yang kompeten, ya kan? Wah, kamu cuma 5 nih, tiap kali kerja cuma 5, tiap kali kerja cuma 5, ya naik-naik 6, 6,5. Kita butuh 10. Akhirnya kamu gak naik jabatan. Self-fulfilling prophecy. Karena kamu berpikir begitu, itu yang terjadi. Karena secara tidak sadar, B yang tadi, yang di awal ABC, B yang tadi akan mempengaruhi C-nya.
gitu. Bukan karena kamu tidak punya kompetensinya, tapi karena pikirannya. Nah, ini ketutup nih. Apa nih? Takut gagal. Ya, itu sudah jelas terlihat ya, takut pasti sama gagal, takut gagal. Procrastinate. Menunda-nunda ternyata juga adalah akibat dari insecurity loh. Menunda, karena takut gagal, takut, waduh, tadi ada yang bilang kayaknya di chat deh, jadi nggak semangat buat ngerjain tesis ya. Proposal. Males nyelesain tesis. Itu tadi ada yang bilang tuh. Itu juga jadinya nunda-nunda kan. Males tuh nunda-nunda biasanya. Nanti deh. Kenapa? Lari sebenarnya dia. Lari dari tanggung jawab. Lari karena takut ngerasa nggak bisa. Oke. Nah, ini dia. Sebenarnya dari kolom chat itu sebenarnya udah banyak banget ya dari teman-teman yang, bentar ini aku clear all drawing dulu. Dari kolom chat itu udah banyak banget sebenarnya teman-teman yang ngungkapin dampak-dampak, entah yang mungkin teman-teman rasakan sendiri atau teman-teman melihat ada orang lain yang dampaknya seperti itu karena dia insecure, sahabat atau pasangan teman-teman gitu ya. Kita kan bisa ngelihat ini loh ternyata dampak-dampaknya, dan sebenarnya dampaknya cukup berdampak panjang. Mungkin nggak fatal-fatal banget, tapi dampaknya bisa panjang. Nah, kita sekarang akan ngomongin penyebab. Jadi, ini lebih ke arah gimana supaya teman-teman bisa identifikasi nih. Kalau di sini ada yang teman-teman yang insecure, teman-teman coba identifikasi sendiri gitu ya, karena kita bukan lagi dalam proses konseling. Sekarang akan beda nih, kalau konseling kan benar-benar harus satu-satu, beda karena semua orang itu unik, jadi penyebabnya juga akan unik, tapi secara umum ini penyebabnya. Nah, teman-teman coba identifikasi diri sendiri. Oke, tidak bisa next. Nah, ini dia. Insecurity itu sebenarnya proses. Dia proses belajar, teman-teman. Dari masa kecil mulainya. Dari awal masa kita kecil sekali. Gimana hubungan kita dengan pengasuh utama kita. Biasanya pengasuh utama itu ibu atau orang tua gitu ya. Masing-masing orang beda sih, tapi biasanya pada umumnya pengasuh utamanya itu ibu. Setiap perkataan, setiap sikap yang diucapkan, yang ditampilkan sama pengasuh utama kita, itu akan kita rekam nih semua. Teman-teman bayangin ya, bayi gitu baru lahir, bayi itu kita bisa gambarkan seperti kertas yang kosong, kertas putih kosong gitu ya. Oke lah, mungkin ada titik-titik hitamnya sedikit, cuma sedikit, nggak banyak. Kemudian hubungan kita dengan lingkungan kita, dengan namanya bayi kan ya lingkungannya masih kecil ya, paling cuma sama mamanya, sama papanya, atau kalau ada saudara ya sama saudaranya. Masih sederhana banget, masih kecil banget nih lingkungan hidupnya si bayi. Hubungannya, interaksinya, gimana orang-orang lain memperlakukan dia, itu akan menggoreskan tambahan-tambahan tinta, tambahan-tambahan coretan di kertas putih itu. Nah, itu yang nanti akan jadi dasar tonggak-tonggaknya. Akan terus kepake sampai sekarang, sampai kehidupan dia seterusnya. Dasarnya dari situ. Hubungan dengan pengasuh utama itu pentingnya tuh sebegitunya. Kalau teman-teman mengalami hubungan yang apa ya, mungkin orang tuanya, mamanya sering ngomong gini, kamu kok gini aja nggak bisa, mungkin nadanya baik gitu, tapi cara ngomongnya atau mungkin sikapnya itu semua terekam sama anak kecil. Anak kecil tuh bukannya berarti nggak tahu apa-apa loh, dia tuh tahu, walaupun masih bayi dia berasa apakah dia tuh diterima atau dia sebenarnya ada apa ya, ada sikap
membandingkan dari orang tuanya, itu berasa sebenarnya anak kecil itu. Dibilang, kamu kok gini aja nggak bisa. Tuh, lihat temanmu bisa dapat 100, kok kamu cuma dapat 90. Bayangin ya, 90 tuh nilainya bagus loh. Tapi tetap aja dibandingin sama temennya yang dapat 100. Mungkin KKM-nya cuma 70, 75, kamu udah dapat 90 dengan hasil belajar mati-matian, tetap aja masih digituin. Itu tuh terekam semua. Kamu nih ngerepotin ya, kata-kata yang seperti itu. Atau mungkin ada orang-orang di sekitar kamu yang ngomong, kamu gendut banget deh. Mungkin niatnya baik, suruh kamu untuk urusin badan, jangan terlalu banyak makan, tapi yang kita rekam adalah kita tuh gendut loh. Atau mungkin dibilang, kamu lagi mau ngajakin mamamu main sebenarnya, pas masih kecil mau ngajakin mama main, terus mamamu tanpa sadar karena memang lagi sibuk gitu ya, dia ngomong, diem deh, mama lagi sibuk. Kita ngerasa tertolak, kita ngerasa ditolak. Sama mama sendiri aja, saya nggak mau ditemenin. Nah, itu gimana hubungan kita dengan sama kita akhirnya membentuk kepercayaan diri kita, membentuk harga diri kita, membentuk seberapa sih kita bisa percaya bahwa lingkungan kita adalah lingkungan yang aman, yang bisa menerima kita apa adanya, walaupun kita gagal, kita tetap diterima, walaupun kita pemarah, kita tetap mau ditemenin, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya dasarnya dari si insecurity. Dan yang tulisan biru yang kecil di bawah itu tidak perlu bentuknya verbal. Sikap itu juga berpengaruh. Kadang-kadang orang ngomong pakai apa ya? Mimik wajah. Nah, itu juga. Nah, sebenarnya komunikasi manusia lebih banyak pakai bahasa tubuh daripada pakai kata-kata. Ini yang masih kecil. Seiring kita bertambahnya usia, kita dapat banyak pengalaman lain gitu kan. Lingkungan kita tadinya cuma sedikit, cuma dari keluarga. Begitu kita masuk TK, sekolah, SD, SMP, SMA, lingkungan kita makin membesar, pengalaman kita makin banyak. Ini gitu. Kita ketemu dengan kegagalan, mungkin dapat nilai jelek, kita udah belajar, kok nilainya jelek, terus ketemu teman lain, dia kayaknya santai-santai aja, tapi kok ya nilainya bagus terus. Kegagalan, ada penolakan mungkin, ada kekecewaan, dan kita mungkin aja ada peristiwa-peristiwa traumatis yang lain yang itu sangat individual masing-masing orang. Ini semua menambah. Jadi tadi tonggak-tonggaknya udah ada ya, terus ditambah lagi dengan pengalaman-pengalaman ini. Akhirnya ini semua hubungan dengan pengasuh dulu, pengalaman kegagalan, ditolak dan lain-lain ini akhirnya menimbulkan yang namanya critical inner voice pada diri kita. Nah, critical inner voice ini sebenarnya yang sampai sekarang tetap mempertahankan insecurity kita. Hubungan dengan pengasuh utama pada masa lalu mungkin udah beres, udah stop. Mama kita udah nggak pernah lagi banding-bandingin kita, papa kita nggak pernah lagi banding-bandingin kita, nggak pernah marah-marahin kita. Mungkin mereka sudah baik hubungannya sama kita. Pengalaman masa lalu mungkin dulu kita pernah gagal, tapi sekarang kita berhasil dan lain sebagainya. Itu udah stay di masa lalu. Tapi yang tetap kita bawa, proses belajarnya adalah di sini, critical inner voice ini. Kalau teman-teman pernah dengar, sekarang sudah cukup mengawam gitu bahasa self talk. Ada self talk yang negatif. Nah, ini critical inner voice. Tanpa sadar itu kita ngomongin sama diri kita. Bukan lihat deh. Temen gampang tuh dapet nilai bagusnya. Lu kapan? Gak bisa gitu aja, gak bisa lu. Gitu-gitu. Lu mah lihat tuh di muka lu kicau begitu, bisa dapet pacar, yang ganteng lagi maunya, yang bener aja lu. Itu bukan kata-kata orang lain, itu diri sendiri yang ngomong. Kenapa? Karena kita menginternalisasi ucapan-ucapan hal-hal yang dari dulu itu kita dapat, itu
sekarang kita yang internalisasi, kita yang ngomongin sama diri sendiri. Orang dulu udah nggak ngomongin lagi, kita sendiri yang terus muter-muter. Itu yang kita lakukan terus sama diri kita. Akhirnya insecure, bolak-balik, nggak selesai. Dan karena ini terjadinya di B, yang tadi ABC itu terjadinya di B, kita bayangkan nggak sadar. Kita cuma tahu hasilnya doang, udah insecure aja. Gitu. Maaf, suaranya nggak kedengeran karena mungkin lagi hujan juga ya di sana ya. Iya betul. Nggak kedengeran sama sekali ya. Kedengeran tapi masih ketimpang sama suara hujan soalnya. Bentar, coba saya coba besarin dulu suara ini, suara mikrofonnya. Oh, sudah terbesar tuh. Lebih baik nggak? Oh, atau saya ngomongnya gini, lebih baik nggak? Karena teman-teman, kalau saya masih bisa kedengeran, nggak tahu kalau teman-teman gimana, bisa dijawab di kolom chat kalau memang ini udah cukup kedengeran. Kedengeran kah suara saya? Tes 1, 2, 3. Kedengeran. Oke, udah kedengeran. Ya, saya ngomongnya kayak gini. Sip, thank you feedbacknya teman-teman. Nah, itu dia. Critical inner voice tuh gitu. Akhirnya kita yang compare diri sendiri, kita yang membandingkan diri sendiri, kita yang ngejatuh-jatuhin diri kita sendiri. Setiap orang kan ada positif, ada negatifnya ya. Pasti gitu. Setiap orang ada positif dan ada negatifnya. Tapi orang-orang yang insecure itu fokusnya terlalu sama yang negatif. Kalau teman-teman pernah dengar ada cerita 2 serigala, pernah dengar nggak? Aku ceritain deh. Ada 2 serigala, serigala putih, serigala hitam. Serigala putih ini baik, serigala hitam ini jahat. Yang menang yang mana? Coba, teman-teman boleh tulis di kolom chat deh. Yang menang yang mana? Serigala putih, serigala hitam. Yang menang yang mana? Kalau yang udah pernah dengar ceritanya tahu sih jawabannya ini. Satu, 2, 3. Halo teman-teman. Ada jawaban putih, hitam. Ada lagi putih, hitam. Oke, ini sama hitam menang, hitam 3, putih 2. Ada lagi? Udah 3 lawan 2 ya? Putih 3. Hitam lebih unggul kayaknya nih. Hitam, ada yang pakai tanda tanya. Dan sebenarnya ragu-ragu ya. Itu mau putih ya. Oke. Hitam atau putih sebenarnya tidak peduli. Yang mana yang menang? Yang menang adalah yang lebih banyak dikasih makan. Paham teman-teman? Serigala hitam atau serigala putih, yang mana yang menang? Yang lebih banyak dikasih makan. Kalau kamu ngasih makan serigala putih terus, lama-lama serigala putihnya kuat, serigala hitamnya lemas, kelaparan, mau berantem gak ada tenaga. Kalau kamu kasih makan yang hitam, sebaliknya serigala putihnya yang lemas. Gitu, sama dengan diri kita. Yang mana yang selama ini lebih banyak kita kasih makan? Yang positifnya kah? Hal-hal positifnya kah? Atau hal-hal negatifnya? Kalau kita selalu fokus ke hal-hal negatif, hal positif kita ini ada sebenarnya, mungkin 50-50, tapi jadi seakan-akan di pikiran kita itu jadi kayak mungkin perbandingannya 80/20, atau jangan-jangan 90/10. 10%-nya jadi kita abaikan. Kita terlalu fokus sama yang negatif. Ini yang dilakukan sama si critical inner voice sebenarnya. Terus kita mengkritik diri sendiri. Akhirnya makin besar tuh kan negatif-negatif tuh kan, bener emang lu nggak bisa, bener kan, nggak keterima kan, tesis lu berantakan kan, proposalnya susah kan judulnya, sidangnya nggak bisa kan, nah gitu.
Oke. Next. Nah, terus gimana cara ngatasinya dong? Ini dia yang lebih penting sebenarnya. Ada beberapa step pelan-pelan aja. Karena namanya udah proses belajar, ada proses learning, kita bisa meng-unlearn sebenarnya. Enak ya jadi manusia, learn bisa di-unlearn. Caranya gini, pertama kamu harus sadari dulu, apa sih inner critic-nya, identifikasi penyebabnya, apa. Tadi kan saya udah cukup jelasin tuh prosesnya seperti apa, kamu bisa ingat-ingat, kenapa ya kira-kira, oh enggak, awalnya itu kamu harus sadari dulu inner critic-nya apa. B-nya tuh apa? Apa sih yang kamu ucapkan selama ini sama diri kamu? Bisa tuh kamu tulis. Kalau aku, sejujurnya, aku pun orang yang insecure gitu. Jadi insecure itu bukan sesuatu yang apa ya, aneh. Banyak orang bisa insecure. Dia tidak mengenal usia, gender, ras, kelamin, gender, kelamin ya. Tidak mengenal profesi. Semua orang, siapapun bisa insecure sebenarnya. Jadi itu wajar. Tapi kita harus tahu gimana sih cara menghandle-nya. Supaya paling enggak fokusnya kita itu udah bukan 90-10 lagi. Kalau selama ini kita kebanyakan kasih makan yang serigala hitam, sekarang kita coba kasih makan serigala putih. Gitu. Yang penting sebenarnya di sana. Step satunya sadari dulu, selama ini kamu ngomong apa sih sama dirimu. Terus coba deh kenali kenapa ya kira-kira pengalaman apa yang sebenarnya ada pada diri saya di masa lalu yang menyebabkan hal itu. Mungkin nggak semua orang bisa ingat ya, karena masih kecil ingatan kita tuh terbatas. Nggak apa-apa kalau misalnya memang nggak ingat, ya udah. Ini step yang optional, makanya saya kasih bintang di bawahnya. Optional itu nggak apa-apa kalau misalnya nggak tahu, ya udah. Yang penting kamu tahu inner critic-nya apa, penyebabnya apa. Kemudian secara sadar, ingat ya, ini harus secara sadar mengubah inner critic-mu jadi positif. Kalau selama ini kita kasih makan yang hitam, sekarang kita kasih makan yang putih. Yang hitam nggak usah lagi dikasih makan. Kadang-kadang ada orang yang susah ngerjain step 3. Karena selama ini pikirannya udah terlalu fokus sama yang negatif kan. Namanya juga insecure, Kak. Gimana caranya mengubah jadi positif? Bingung deh. Nah, ini step 4 bisa membantu sekali. Temukan strength-mu apa sih? Kamu bisa, ada banyak sekali tes psikologi ya zaman sekarang. Nah, itu bisa membantu banget untuk menemukan apa sih strength kamu, ikut tes psikologi misalnya. Atau kamu bisa tanya ke teman-teman kamu, apa sih kelebihan gue ya? Kelebihan itu, kekuatan itu bukan hal-hal yang bisa harus spektakuler. Kelebihan itu bisa juga hal-hal yang sederhana, yang mungkin selama ini kita abaikan. Contoh dari aku gitu ya, yang bisa menjadi kelebihan. Kamu ada kesempatan untuk ikut webinar insecurity ini. Gak semua orang loh bisa punya kesempatan kayak gitu. Itu salah satu kelebihan kamu. Sederhana kan sebenarnya. Coba temukan sebanyak-banyaknya. Kalau aku suka kasih saran ke klien-klienku yang masalahnya ini gitu ya, aku suruh dia, ya udah coba kamu setiap hari kamu siapin buku khusus gitu, kamu coba setiap malam tulisin, kamu pikirin seharian terus kamu tulis di buku itu apa sih kelebihan kamu, 1, 2 atau 3, nggak apa-apa. Bingung habis itu kan biasanya, nggak tahu lagi Kak apa ya, ya udah tutup bukunya, besok pikirin lagi apa ya, ketemu 1, tulis saya 1, tambahin lagi di bawahnya. Besokannya ketemu 1 lagi. Akhirnya ada banyak kan kamu tahu strength kamu apa. Nah, itu salah satu cara yang bisa dipakai. Itu step 4. Berikutnya, gini. Jangan bandingin sama diri kamu dengan orang lain. Setiap orang itu unik. Nggak ada yang sama. Bahkan anak kembar pun beda. Jangan bandingin dirimu sama orang lain. Kalau kamu tergoda untuk membandingkan diri sendiri, ya udah. Biasanya kalau dari pengalaman, yang sangat menggoda itu adalah di media sosial. Kita ngeliatin scrolling IG gitu ya, kok dia cantik sih, kok dia fotonya bagus-bagus sih, kok kalau gue foto jelek ya. Itu tuh resiko banget. Ya udah, kalau misalnya menurut kamu itu yang jadi kelemahan kamu, udah mendingan kamu detox media sosial di beberapa saat.
sehat loh detox media sosial tuh. Pokoknya coba cari gimana caranya supaya kamu tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Nah, step 6, lakukan baby steps. Baby steps tuh maksudnya gini, kamu tahu bayi ya, kalau namanya bayi lagi belajar jalan, jalannya tuh kecil-kecil, pelan-pelan. Bahkan kadang-kadang sampai masih megangin tembok-tembok, masih dipegangin 1-2 langkah kecil, jatuh. Terus berdiri lagi dia, 1-2-3, ya jatuh lagi, kayak gitu. Itu baby steps. Sama kita juga gitu. Gak usah ekspektasinya, gak usah yang jauh-jauh. Jadi kita lakukan hal-hal kecil, pendek-pendek aja. Sedikit demi sedikit. Ini proses. Gagal gak apa-apa, namanya juga belajar. Gagal gak apa-apa, coba lagi. Gagal, coba lagi. Kecil-kecil. Misalnya dari angka 1-10, misalnya kamu ngerasa kamu sekarang nilainya 0. Insecure itu 0, kalau secure itu 10 misalnya. Kamu sekarang ngerasanya misalnya 0. Ya udah, kita coba pelan-pelan naikin ke 1. Dari 0, bukan langsung ke 10 loh. Dari 0 ke 1 itu ada 0,1, 0,2, 0,3. Sekecil-kecil itu. Gak apa-apa. Pelan-pelan. Itu proses. Nah, ini step 7, belajar untuk percaya sama dirimu. Semuanya akan baik-baik aja kok. Orang insecure itu biasanya kebanyakan ragu sama diri sendiri. Takut nanti kalau masa depan saya gimana ya? Takut masa depan suram. Padahal itu hal yang masih jauh banget sebenarnya. Ada banyak hal yang bisa terjadi tuh di tengah-tengahnya. Percaya aja, semua akan baik-baik aja kok. Yang terakhir, step 8, ini yang sebenarnya cukup penting juga. Berikan reward pada dirimu sendiri. Nah, ketika kamu sudah melakukan hal-hal ini dari step 1 sampai step 7, kasih reward dirimu untuk mencoba, bukan untuk berhasil ya. Reward diberikan ketika kamu mencoba. Gagal, nggak apa-apa. Ketika kamu sudah mencoba, boleh reward dirimu. Coba terus, lama-lama berhasil. Gagal sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, nggak apa-apa. Selama kamu coba lagi. Gitu. Ini sebenarnya aku suka banget quotes ini. Insecure tentang diri sendiri itu kita belajar. Bukan diri kita yang insecure, tapi kita belajar insecure. Jadi kita bisa unlearn. Gitu. Begitu teman-teman pemaparan secara teoritis ya sebenarnya ini. Gitu. Saya kembalikan ke Cika. Udah berasa nih teman-teman, 1 jam kita ngebahas soal insecurity. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya, psikolog Cia. Oke. Buat teman-teman boleh sampaikan di chat pertanyaan yang mau diajukan terkait dengan materi yang udah dikasih tadi. Mungkin ada yang masih belum masih ada yang belum lega nih dengan materi-materi tadi, ada yang masih mau ditanyain gitu kan, yang namanya insekuritas kan ya berbagai hal bentuknya gitu. Dan mungkin juga ada teman-teman yang udah berhasil juga nih ngalahin insekuritasnya. Boleh juga nih ceritain pengalaman positifnya, atau yang masih mencoba juga nggak apa-apa ceritain ke kita biar kita bisa sama-sama sharing. Karena di sini ada kurang lebih 45 peserta gitu kan dari berbagai daerah nih. Ada yang dari Jakarta, Bandung, tadi saya juga lihat ada yang dari Jambi, ada yang dari Pontianak. Nah, boleh nih sharing ke psikolog Cia, juga mungkin ada yang ditanyain juga tentang insekuritas yang memang mungkin teman-teman alami, sehingga akhirnya teman-teman datang buat ikut webinar ini kan. Oke, boleh di kolom chat, dan untuk yang di YouTube juga bisa di live chat-nya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada yang nanya itu kemungkinannya berarti
ada 2, Cik. Yang satu memang udah paham semua, jadi penjelasan saya sudah sangat jelas gitu ya. Mereka bisa mengidentifikasi sendiri masing-masing, atau satu lagi nggak paham apa-apa, jadi saya ngejelasinnya ya emang nggak jelas gitu. Gimana? Ya, oke. Ini ada pertanyaan yang masuk ke saya nih. Ada pertanyaannya, yaitu bagaimana cara menemukan kelebihan pada diri saat kita merasa tidak mempunyai kemampuan lebih. Oke, berarti ini sepertinya belum menemukan kelebihan dia. Nah, jadi gimana nih psikolog Cia mencari kelebihan di dalam diri sendiri? Oke. Usianya berapa itu, Cik? Ditulis nggak? Usianya seberapa? 17 tahun. 17 tahun. Oke. Untuk teman-teman nih yang usianya masih belasan tahun gitu ya, masa-masa ini sebenarnya masih dibilang masa remaja, itu memang masa gonjang-ganjing. Masa gonjang-ganjing dong. Memang kita masih bingung banget, kok ngelihatannya kayak kelebihan semua ya. Kita melihat orang lain kelebihannya banyak. Kita melihat diri sendiri kelemahannya banyak. Nah, cara paling mudah sebenarnya adalah coba tanya sama teman-teman kamu. Kamu punya teman kan, teman sekolah, teman main. Kalau sama pasangan, sama keluarga, sama kakak adik keluarga, tanya deh, apa sih kelebihan saya? Dan sambil kamu nanya, ketika kamu menerima, coba ngomong sama dirimu sendiri. Ini pentingnya self-talk. Ngomong sama dirimu sendiri. Terima aja yang dia ngomong. Say thank you aja. Jangan orang Indonesia tuh apa ya, kebiasaannya gini, ketika dipuji ngomongnya enggak, ceritanya mau merendah, tapi tanpa sadar kita menolak. Harusnya kita terima aja, oh terima kasih, terima aja. Ketika orang bilang, oh kamu tuh kelebihannya ini, tanya ke orang lain, saya apa sih menurut kamu, saya kelebihannya apa sih? Gak perlu tanya kelemahan dulu deh. Kelemahan tuh kamu gak usah tanya, kamu udah banyak banget biasa di pikiran sendiri. Tanya kelebihan kamu. Menurut kamu saya orangnya seperti apa sih? Kelebihan saya seperti apa sih? Tanya ke orang lain. Kalau kamu punya kesempatan, kamu bisa tes kepribadian juga. Ada banyak sebenarnya sekarang tes kepribadian yang gratis di internet. Yang saya tahu tuh bisa ada MBTI, ada yang modelnya pakai angka-angka tuh, Enneagram, segala macam, ada yang warna-warna juga jawabannya. Itu segala macam itu bisa digunakan untuk kamu lebih mengenali diri kamu sendiri. Ketika kamu mengenali secara objektif kelebihan, karakteristik sih sebenarnya yang disajikan ketika kamu tes psikologi itu adalah karakteristik. Kamu bisa pilah-pilah sendiri, oh ternyata ini loh, saya tuh bagus di sini, saya agak kurangnya di sini, dan ini memang hal-hal yang wajar. Setiap orang punya kok kelebihan, punya kekurangan gitu. Selain itu, ketika kamu udah cobain segala macam, baru lakukan yang tadi saya bilang, tulis, siapin buku gitu ya. Coba kamu pikirin seharian ini, apa sih hal yang lebih dari kamu? Saya pun punya buku itu. Tadi kan saya bilang ya, saya insecure juga sebenarnya orangnya. Saya pun punya buku itu. Banyak coba kamu tulis. Awalnya mungkin stuck. Apalagi ya. Pelan-pelan tapi keisinya. Gitu. Namanya ini proses sih. Gitu. Apakah cukup menjawab? Oke, saya lanjut ke pertanyaan yang lain dulu ya. Mana nih? Apakah luka inner child juga bisa menyebabkan insecurity? Nah, itu sepertinya bisa ya, seperti yang tadi psikolog Cia sebutkan ya. Maksudnya ada pengalaman dari orang tua ya, bagaimana pengalaman pengasuh gitu. Betul. Nah, itu gimana tuh Kak? Sama sih sebenarnya modelnya inner child itu juga butuh di self talkin sebenarnya. Ketika dulu yang menyebabkan luka pada inner child kita itu kan sebenarnya sikap orang-orang di sekeliling kita. Yang anak kecil itu kan harusnya merasa aman, merasa disayang, merasa dilihat gitu, dikasih unconditional positive regard kalau istilahnya, jadi penerimaan yang tanpa syarat.
Tapi ada banyak sekali anak-anak kecil yang tidak mendapatkan hal-hal itu kan. Akhirnya ini bikin luka ketika dia masih kecil. Bikin luka, kita secara fisik bertumbuh. Tapi secara emosional, si child itu masih tetap ada dalam diri kita. Makanya namanya inner child. Nah, anak kecil ini harus diobati lukanya. Kalau selama ini kita kasih critical inner voice terus, anak kecil ini juga mendengar terus. Lukanya nggak sembuh-sembuh. Sama kayak kita punya luka fisik, kegores, berdarah. Setiap hari yang kita lakukan adalah menggores. Sembuhkah? Tidak. Harus kita obatin. Kadang-kadang dalam proses mengobati itu, kita harus buka dulu lukanya. Karena udah lama, mungkin lukanya udah bonyok. Harus kita korek, bernanah, sakit. Tapi itu akan memulihkan. Setelah udah keluar semua tuh nanah-nanahnya, kalau dalam luka fisik kan baru kita obati. Pelan-pelan luka. Sembuhnya juga nggak otomatis instan, karena lukanya juga udah lama. Dikit-dikit sembuhnya. Tapi akan ke arah yang lebih baik. Gitu. Jadi diubah critical inner voice-nya, dikasih self-compassion-nya. Kalau teman-teman pernah dengar self-compassion. Ini ada pertanyaannya terputus nih kayaknya. Izin tanya bagaimana cara mengatasi terus hilang. Biasanya nggak ada lagi. Ada di bawah kayaknya ini. Cara mengatasi trauma masa kecil akibat ucapan orang tua. Nah, itu tadi udah dijawab sama psikolog Cia ya. Jadi bisa diwakilkan ya buat Mbak Masumatul. Oke. Ini sebenarnya ini apa? Setiap orang kan masalahnya masing-masing ya. Sebenarnya cukup unik ya masalahnya. Dan yang saya kasih tahu ini sebenarnya gambaran besar. Nah, kadang-kadang ada orang-orang yang memang kalau misalnya memang mau fokus untuk kondisi sendiri, saya kondisinya gini. Nggak bisa cuma dari sini doang, saya bingung nih gimana cara identifikasi sendiri, atau saya udah coba, tapi saya kok nggak berhasil, segala macam. Nah, itu butuh lebih dalam, butuh konseling lebih dalam. Jadi kita benar-benar satu lawan satu, gitu sih. Ini secara umum apa yang harus dilakukan, saya kasih tahu di sini. Tapi teman-teman harus masing-masing ini sendiri, proses sendiri, gitu. Yang kunci utamanya adalah ketika memang kita ingin mengobati luka masa kecil adalah kalian harus siap dulu. Itu kunci utama, itu kalian harus siap dulu, karena ketika kita memperbaiki inner child, kita akan babak belur, percaya. Jadi kalian juga harus siap dulu. Kalian udah punya keyakinan belum nih kalau kalian bisa gitu. Kalau misalkan kalian masih ragu-ragu, nah itu akan sulit tuh, karena ketika kalian pergi konseling ke kita pun gitu, akan banyak benteng-benteng yang kalian bangun, sehingga itu kita tidak bisa membantu dengan lebih baik karena masih banyak yang benteng yang tidak kalian keluarkan, yang kalian jaga gitu. Jadi kita juga nggak tahu nih penyebabnya apa segala macam. Nah, jadi untuk memperbaiki atau mengobati inner child ini memang kalian harus siap. Itu harus siap dulu gitu. Gimana psikolog Cia? Iya, setuju sekali. Kayak yang tadi saya pakai analogi luka fisik tuh. Lukanya udah dari dulu, udah menanah, udah sampai borok, sampai bonyok dalamnya gitu kan. Dari luar mungkin kelihatannya nggak apa-apa, dari luar mungkin kelihatannya kering, tapi kan tetap sakit ya, namanya juga ada bonyok di dalam. Nah, untuk menyembuhkan ini, kita harus pokoknya siap mental dulu deh untuk dikorek itu luka, keluarin, bayangin ya, ngeluarin nanah tuh sakitnya separah apa. Kalau misalnya kalian tidak mengizinkan kita untuk korek-korek, nggak bisa. Lagi mau dikasih betadine ya, dikorek aja kita nggak bisa ya, apalagi mau dikasih obatnya gitu. Ini pertanyaan terkait dengan adakah pengaruh kepribadian perfeksionis dengan insecurity, dan apakah ada persamaannya seperti gejala atau ciri? Oh ya, tentu saja ada. Orang perfeksionis itu biasanya karena dia insecure. Orang yang perfeksionis itu kan maunya semua sempurna.
Kalau misalnya dia tidak sempurna sedikit aja, dia ngerasanya apa? Ngerasanya nggak bisa, ngerasanya nggak, uh, saya akan disalahin kalau misalnya tidak sempurna, tidak sesuai dengan standar saya yang demikian tinggi. Orang perfeksionis itu biasanya gini, misalnya nih kita kerja, kita sekolah, anggaplah ada KKM. Teman-teman di sini saya lihat usianya masih banyak belasan, berarti kita masih pakai istilah KKM aja ya, lebih sederhana, lebih dipahami gitu. KKM-nya misalnya 70, 75, nggak tahu sih kalau sekarang rata-rata KKM berapa sih. Kalau zaman saya dulu 70, 75 gitu KKM. Orang perfeksionis ini maunya dapat nilainya 10 semua, 100 semua. Satu aja ada yang dapat 90, nah ini dia ngerasanya udah gagal. Makanya rasanya tuh jadi uring-uringan, rasanya jadi nggak nyaman. Kita nggak tahu kenapa uring-uringannya, kita cuma tahunya di C-nya yang tadi. B-nya ini kita nggak sadar. B-nya ini sebenarnya ngerasanya, oh orang lain akan melihat saya jelek kalau misalnya saya nggak 100 semua nilainya. Atau mungkin apalagi, masing-masing orang B-nya bisa macam-macam. C-nya perfeksionis, maunya 100 semua. Atau maunya kerjaan dia benar-benar on point semua. Tulisan dia nggak boleh ada yang typo sedikit pun. Nah, hal-hal yang kayak gitu. Nanti orang lain akan nilai saya kayak apa ya kalau misalnya saya ada kesalahan sedikit aja. Nah, itu. Orang perfeksionis itu biasanya insecure. Karena insecure. Gitu. Apakah cukup menjawab? Oke, jadi kurang lebih itu penyebab kepribadian insecure, kepribadian perfeksionis adalah ketika ada perasaan tidak nyaman atau tidak insecure itu tadi ya psikologi ya. Jadi karena dia insecure, akhirnya dia perfeksionis. Itu. Perfeksionis Oke, itu ini ada pertanyaan C-nya. terkait dengan. Ya, perfeksionis itu C-nya. Kalau ABC yang tadi, C-nya itu perfeksionis. Oke, ini ada yang bertanya, bagaimana kita berdamai dengan insecurity? Tadi udah disampaikan di paparan dengan psikologi ya. Lalu ada lanjutannya, gimana cara kita menanggapi orang yang benci diri kita, yang justru tambah membuat insecurity kita makin tinggi? Oke, ini sebenarnya ada dua kemungkinan nih. Apakah kita bisa kita sering ketemu sama orang itu, atau kita bisa menghindar dari orang itu. Kalau kita bisa menghindar dari orang itu, sebisa mungkin menghindar. Jadi jangan sering-sering deh dekat-dekat sama dia, gitu. Tapi ada kemungkinan kita mungkin tidak bisa menghindar dari orang itu. Misalnya dia keluarga kita, orang tua misalnya, itu kan kita nggak mungkin menghindar ya. Kita ketemu, sering banget ketemunya. Nah, caranya adalah ya udah dia ngomong, kita self-talk-nya kita kembali. Jadi kita bisa sebenarnya membentengi. Kalau selama ini kita membentengi diri kita dari omongan-omongan yang positif, pujian-pujian positif dari orang lain, sekarang kita pakai hal itu untuk membentengi diri kita dari omongan-omongan yang negatif dari orang lain. Jadi langsung di self-talk. Misalnya ada yang ngomong apa ya, contoh mencibir. Kapan kok gitu sih? Alisnya tebel banget kayak. Kan biasa kayak gitu tuh kalau ibu-ibu tuh, misalnya ada yang baru belajar pakai alis atau misalkan remaja-remaja sekarang gitu kan, terus alisnya terlalu presisi gitu, terlalu tegak lurus. Nah itu nanti kan ada yang mencibir tuh, alisnya ini banget gitu. Alisnya tegak lurus banget sih. Ya, kita bisa dua cara untuk self talknya sebenarnya untuk membenteng diri kita. Kita pakai jadi humor. Yang pertama kita jadi humor. Yang kedua ada oh ya udah kita kalau yang tadi itu saya kepikirannya ya udah minta ajarin. Oh gitu ya. Ya saya masih belajar nih. Gimana sih caranya harusnya? Coba dong ngajarin.
Kalau tadi itu kepikiran saya itu caranya mengcounter gitu ya. Tapi untuk setiap masing-masing cibiran itu biasa ada caranya sendiri-sendiri, nggak bisa disamain kan? Gitu. Makanya kita perlu banget nih coba-coba sih sebenarnya. Ketika itu nggak berhasil ya berarti kan coba-coba. Nah, tadi juga di sela-sela materi kan psikologinya juga sempat bilang tuh tulis di catatan-catatan. Nah, jadi kalian juga bisa kayak gitu tuh. Kalau misalkan ternyata si A diginiin nggak bisa, oke cari cara lain segala macam gitu. Yang penting itu melindungi. Dan satu lagi sih sebenarnya kalau untuk kata-kata cibiran itu saya suka banget sama satu kata-kata gitu. Kita itu nggak bisa ngontrol apa yang dikatakan dan dipikirkan orang-orang lain. Tapi kita bisa mengontrol dan membuat perilaku yang kita lakukan sendiri gitu loh. Jadi nggak semua hal bisa kalian kontrol memang. Gitu. Ibarat hujan, kita tuh nggak bisa ngontrol hujan itu akan turun atau enggak. Gitu. Mendung kan belum berarti hujan. Jadi kita itu setidaknya membentengi diri kita sendiri gitu. Ucapan orang itu akan kita ambil, kita pikirkan atau enggak. Karena kalau semua hal cibiran itu kita coba pikirkan gitu. Yang itu tadi kayak kata psikolog ya, yang ada kita ngasih makan serigala hitam terus gitu. Serigala putihnya malah nggak dikasih gitu. Jadi lebih ke coba untuk pilih mana hal yang perlu kalian masukkan ke dalam pikiran atau misalkan masukkan dalam hati, mana yang enggak gitu. Karena yang namanya orang sekitar biasa kan hanya melihat permukaan gitu. Nggak melihat sebenarnya apa sih proses yang sudah kita lakukan, apa sih proses yang sudah kita perjuangkan untuk menghadapi insecurities ini tadi. Mereka mungkin nggak tahu nih kalau kita lagi insecure gitu kan. Dan mungkin juga kita juga nggak tahu nih orang yang ngomong ke kita sebenarnya beneran pede atau sebenarnya cara insekuritasnya dia, menutupi insekuritas dia adalah dengan mencibir. Kan banyak nih bentuk-bentuknya nih, ya, kayak gitu. Nah, ini tinggal pilihan teman-teman lagi sih, maunya gimana. Gitu. Oke. Kita lanjut nih. Ada pertanyaan, ini deh coba yang masuk ke saya, yang DM. Izin bertanya, apakah insecurity dapat menimbulkan perlakuan overprotective terhadap pasangan dan bagaimana cara keluar dari perilaku overprotective? Nah, ini tadi udah disebutin juga sama psikolog Cia. Kalau dari pasangan itu ya jadinya overprotective ya, dikit-dikit nanyain kabar, dikit-dikit kamu nanyain kamu kemana sama siapa, boleh nggak cowok itu di blok aja atau segala macam, jadinya overprotective. Nah, ini kalau dari psikolog Cia gimana nih caranya bisa keluar dari hubungan seperti ini nih? Ini keluar dari hubungan ya? Maksudnya, bagaimana cara keluar dari perilaku bukan hubungan, cara keluar dari perilaku overprotective? Ini kamu yang overprotective atau kamu yang di overprotective sama pasangan nih? Soalnya kalau misalnya memang kondisinya kayak gitu, overprotective jadi protektif itu tidak salah gitu, namanya pasangan pasti protektif. Tapi kalau udah jadi over, apalagi sampai nggak bisa diomongin lagi sama pasangan, udah dikasih tahu segala macem, tetap begitu dia, berarti memang ini adalah masalah dari dirinya sendiri gitu. Nah, kalau misalnya kamu adalah si pasangan yang di overprotective, berarti si pasanganmu ini udah di luar dari kendalimu gitu. Kamu tidak bisa mengubah perilakunya karena dia harus menyelesaikan sendiri dulu permasalahan yang ada dalam dirinya, permasalahan insecure yang ada dalam dirinya. Entah, kita harus tahu dulu penyebabnya kenapa. Bukan kita sih, dia sebenarnya. Dia harus tahu dulu penyebabnya kenapa. Ternyata perilaku itu adalah dampak dari insecure-nya dia. Dan dia harus memutuskan untuk mau beresin itu. Kalau dia tidak mau beresin itu, kamu nggak punya kendali apapun gitu. Pilihannya buat kamu cuma dua, bertahan dengan kondisi kayak gitu terus, pokoknya jangan berharap dia berubah deh. Begitu terus. Yang kedua adalah ya udah tinggalkan. Kalau misalnya memang kamu sudah tidak tahan gitu, dan dia nggak bisa diajak ngomong juga gitu. Nah, kalau kamu adalah orang yang overprotective, itu tadi. Coba cari deh, insecure-nya kenapa? Jujur sama dirimu. Sebenarnya kuncinya itu. Jujur sama dirimu, coba pikir apa sebenarnya yang pernah
terjadi. Mungkin kamu pernah ada pengalaman buruk apa yang membuat kamu jadi overprotective, ketakutan apa. Overprotective itu biasanya dasarnya karena ketakutan. Kamu takut apa sih sebenarnya? Apa yang kamu takutkan? Coba cari itu dulu. Terus baru kamu tanya lagi, apa yang membuat saya takut ini? Apakah pernah ada pengalaman tertentu yang membuat saya takut? Coba kita cari dalamnya makanya. Gitu. Jadi intinya adalah kita tuh nggak bisa merubah orang lain ya. Itu ada dalam diri sendiri gitu. Dan yang paling penting sih kenali ketakutanmu untuk tahu apa yang akan kamu lakukan terhadap ketakutan itu. Ya. Ini sebenarnya berhubungan juga sih dengan inner child tadi ini ya, pengalaman-pengalaman yang kalian lalui selama masa kalian berkembang sampai sekarang. Ketahui dulu sebenarnya yang penting tuh itu. Tahu dulu deh apa sih yang ada di dalam. Saya tuh menganalogikan pikiran kita itu kayak hutan. Bayangin hutan itu dalamnya macam-macam kan, ada pohon ini itu, ada binatang ini itu, segala macam. Kadang-kadang kita nggak sadar apalagi yang ada di situ. Tapi ternyata hal itu yang membuat hutan kita jadi bekerja seperti itu. Nah, kalau tiba-tiba hutan kita ada sesuatu yang salah, yang jadinya disfungsi, overprotective, jadi cemburuan dan sebagainya misalnya, kita tahu dulu apa sih, ada apa di hutan kita yang bikin jadi kayak gitu. Setelah kita tahu ternyata ada itu, kita punya dua keputusan. Oh ya udah, biarin di situ, atau ini mau diapain nih? Karena kita udah tahu ada benda ini di situ. Itu keputusan kita. Kita tidak bisa memaksakan orang lain. Ada pertanyaan dari YouTube. Kalau insecure itu bakal jadi racun nggak sih dalam diri kita? Kamu tentukan sendiri nih. Tadi kan udah dikasih cukup macam-macam ya dampak-dampaknya, dan kamu juga mungkin punya pengalaman sendiri dengan dampak-dampak insecurity, entah insecurity-mu atau insecurity teman-teman gitu ya. Kamu yang tentukan sendiri, apakah ini bisa jadi racun buat kamu atau enggak. Karena insecure setiap orang itu juga sebenarnya derajatnya beda-beda ya. Bukannya insecure atau tidak, enggak gitu. Modelnya tuh gradasi gitu loh. Seberapa parah insecure-nya dia. Kalau makin parah, biasanya dampaknya akan makin parah. Tapi kalau misalnya dia sudah bisa, kayak tadi, udah dilakukan step-step, langkah-langkah bayi dilakukan, terus dia udah mulai nih, tadinya insecure-nya benar-benar dari 0, udah bisa naik jadi 1, jadi 2, jadi 3, pasti dampaknya akan berbeda antara orang yang insecure-nya dinilai 3, sama insecure-nya dinilai 0, atau dinilai 5, itu pasti beda. Gitu. Jadi kamu nilai sendiri, apakah ini jadi racun ya buat kamu? Itu kembali kepada kita sendiri. Kita yang memutuskan mau ngasih makan serigala putih atau serigala hitam. Karena kalau ngasih makan serigala hitam ya jatuhnya ya bisa jadi racun ya, karena maksudnya hal negatif yang terus-menerus masuk ke dalam gitu. Ibarat kita makan ini deh, makan aja gitu. Kalau kita makan makanan sehat gitu, sayur segala macam, itu kan otomatis tubuh kita sehat dibarengi dengan olahraga. Tapi kalau misalkan kita makannya tuh junk food mulu, burger mulu, minumnya soju gitu kan, terus kerjaannya adalah goleran. Aku adalah tim goleran gitu kan. Ya udah gitu, tinggal tunggu aja tuh nanti ada penyakit-penyakit apa ya, entah mungkin mah gitu atau mungkin yang lain gitu. Jadi itu sebenarnya tergantung dari keputusan kita sendiri gitu. Kita tuh yang ngambil alih diri kita sendiri gitu. Itu yang pentingnya tuh sebenarnya. Kita mau apa segala macam itu kita yang ngendaliin, karena sebenarnya orang lain pun tidak berhak mengendalikan diri kita sendiri. Karena yang tahu kita butuhnya apa, maunya apa, itu kan diri kita sendiri sebenarnya. Ya, seperti itu. Gimana nih yang di YouTube? Apakah penjelasannya udah sesuai? Terus ini beberapa pertanyaan saya rangkum aja ya, karena mungkin waktunya juga nggak cukup.
dua pertanyaan lagi nih. Gimana cara kita membantu orang yang punya insekuritas? Tadi ada pertanyaan seperti itu tuh. Gimana cara menghadapi orang yang insecurity dan bagaimana cara kita membantu mereka gitu. Gimana nih psikolognya? Kasih pujian. Sebenarnya itu cukup oke. Kalau misalnya kita cukup dekat sama dia cukup percaya sama kita bisa kasih masukan, kasih tahu bahwa kayaknya menurut saya kamu ada insecure nih, makanya kamu jadi gini. Nah itu kasih tahu. Bisa share. Kamu udah dapat ilmunya yang ini, kamu bisa share ilmu yang kamu tahu ini ke dia. Jadi dia juga tahu dan dia bisa ngambil keputusan apa yang akan dia lakukan dengan dirinya. Tapi kalau misalnya memang tidak ada, kamu nggak terlalu dekat misalnya sama dia dan sebagainya, ya udah yang bisa kamu lakukan, the very least yang kamu bisa lakukan, ya udah kasih self talk yang positif, bukan self talk yang namanya ya, kasih pujian yang baik. Kalau ngomong sama dia tuh berikan kata-kata yang membangun buat dia. Kalau misalnya dia lagi kamu ngelihat dia kayaknya lagi insecure nih segala macam, nah coba kamu bantu angkat, bantu kasih kata-kata yang menyemangati gitu. Sebagai orang lain itu yang bisa kita lakukan. Sama, ketika memberikan semangat jangan membandingkan ya teman-teman. Jangan sama sekali membandingkan. Jadi misalkan teman kamu insecure-nya karena berat badan gitu kan. Gak apa-apa kok berat badannya gini, aku aja. Nah, ini itu dihindarin tuh. Aku aja, nah aku aja tuh bisa gini-gini. Nah, itu enggak tuh, karena yang tadi kayak psikologi bilang, insekuritas tiap orang tuh gradasinya beda-beda. Menurut kamu mungkin gradasinya ada di mana nih? Kuning ya? Mungkin di kuning, tapi gradasinya mungkin di dia di merah nih, kalau ibarat lampu lalu lintas ya. Di merah tuh berarti tuh udah parah, dia nggak mau banget tuh kalau misalkan ada orang yang bahas-bahas soal tubuhnya gitu. Jadi jangan membandingkan ketika memberikan pujian gitu. Atau memberikan saran segala macam, atau lebih simpel lagi sebenarnya adalah suruh dia nonton YouTube live kita. Kan kita punya akun YouTube nih teman-teman, jadi minta dia buat nonton nih, nah, kemarin dapat ilmu banyak dari acara YouTube ini gitu, nonton dulu nanti baru kita sharing, kamu punya insekuritas apa, nanti kita sharing nih bareng-bareng biar bisa sama-sama keluar dari insekuritas ini gitu. Jadi secara tidak langsung kalian juga tidak mengajarkan dia gitu, tidak mendikte dia untuk melakukan sesuatu gitu yang mungkin nantinya dia nggak suka. Jadi memang lebih kayak ya udah setidaknya dia ketemu insight-nya sendiri, dia mau sharing ke kamu terus mau berbagi tips-tips atau yang gimana gitu. Oke, terus ini pertanyaan terakhir ya. Saya pilih dulu pertanyaan terakhir. Ya. Banyak juga ya. Oke, pertanyaan terakhir mungkin terkait dengan inner child tadi aja mungkin ya psikologi. Jadi ada beberapa pertanyaan di mana mereka punya pengalaman nih, misalkan orang tuanya sendiri gitu sering mengeluarkan kalimat-kalimat negatif baik semasa kecil atau misalnya perilaku negatif sampai sekarang gitu. Dan ketika mereka merasa mereka ini udah ketemu cukup insight nih, gue kayaknya insecure karena ini nih, karena orang tua gue. Nah, tapi ketika mereka mencoba untuk mengutarakan itu kepada orang tua mereka, karena memang pemahaman tentang kesehatan mental ini baru-baru sekarang aja nih boomingnya, jadi mereka juga kesulitan nih, apalagi kan yang namanya orang tua yang seperti kita tahu susah nih kalau dikasih tahu anaknya. Kan, nah itu adalah masalah yang sering dihadapi anak-anak gitu kan, nggak bisa nasihatin orang tua gitu. Nah itu gimana tuh? Dia ngerasa insecure karena perilaku orang tuanya sendiri gitu. Sedangkan untuk memberikan informasi atau edukasi terkait dengan kesehatan mental itu nggak bisa atau belum bisa karena ya itu tadi kita nggak bisa memberikan saran kepada orang tua. Nah, boleh dijawab, Skolcia? Oke, kalau misalnya memang usaha-usaha misalnya ngomong sama orang tua itu mental nggak bisa sama sekali, atau nggak bisa juga kita kasih mereka akses untuk bisa baca hal-hal mengenai kesehatan mental, mungkin bukan dari kita, tapi apa ya, mungkin kita kasih link atau kita kasih
ya macam-macam lah tentang terkait dengan kesehatan mental supaya mereka bisa baca sendiri, bukan dari kita yang ngomong. Itu udah nggak bisa juga. Yang benar-benar benteng terakhir adalah kita harus tahu bahwa insecure itu adanya udah dari zaman dulu sebenarnya. Maslow yang tadi itu udah ngomong itu dari sejak tahun 1942, sebelum Indonesia merdeka. Maslow udah ngomongin tentang insecurity. Jadi insecurity itu udah ada dari zaman dulu banget, tapi kita baru tahunya sekarang, karena lagi boomingnya sekarang. Nah, orang tua kita itu juga bisa insecure loh. Tadi Cika udah bilang bahwa mungkin orang lain itu mengatakan hal-hal yang, kalau tadi contohnya cibir ya, melakukan hal-hal yang tidak baik ke kita, memberikan kata-kata yang negatif ke kita, segala macam, itu mungkin karena dia juga insecure. Jadi itu adalah cara untuk menutupi insecure-nya. Ingat ya tadi ciri-ciri insecure itu juga orang yang insecure sebenarnya bisa jadi orang yang kejam. Jadi dia bikin benteng tinggi-tinggi untuk nutupin rasa rendahnya dia, rasa insecure dia. Nah itu yang kita ingat. Orang tua kita juga manusia gitu. Mereka bisa jadi yang mereka katakan itu sebenarnya bukan itu maksudnya ke kita, tapi keluarnya seperti itu karena itu insecure-nya. Insecure-nya dia yang bekerja, tapi mereka nggak sadar. Kita lebih dari dia karena kita tahu, kita udah dapat ilmunya, kita tahu cara kerja psikologis kita seperti apa, kita tahu ada B di tengah-tengah A dan C yang nggak disadari. Mereka nggak tahu. Ya udah, itu aja yang kita pikirin. Ketika mereka ngomongin hal-hal yang jelek ke kita, kalau kita udah usahakan dan tidak ada yang bisa diusahakan, benteng terakhirnya ya itu. Dan itu pun cukup bekerja. Karena kadang-kadang kita ngerasanya yang orang ngomong ke kita itu adalah benar kita, jadi kita telan semuanya. Kita ambil, kita makan. Dengan kita tahu bahwa, oh enggak, belum tentu kayak gitu kok. Itu adalah insecure-nya dia, pengalaman masa lalunya dia yang berbicara. Bukan maksud dia yang sesungguhnya ke saya. Dengan kayak gitu, itu artinya kayak kita dikasih makanan, kita tolak makanannya. Enggak kita makan gitu aja. Itu adalah benteng terakhir yang benar-benar bisa dilakukan. Itu pun cukup efektif loh. Jadi coba, mungkin kalau menurut saya sih lebih kayak, coba kita balik posisinya. Gitu. Coba kayak kalau misalkan orang tua lagi ngomong gitu, kita tuh kayak ngambil, ya udahlah ambil dulu aja, tapi habis itu kita filter mana sih sebenarnya yang benar mereka katakan atau enggak. Kalau misalkan memang nggak benar, ya udah nggak usah dimasukin gitu. Dan kita coba lihat lagi gitu loh, memahami. Jadi mungkin kan yang namanya orang tua tuh pasti butuh dipahami ya. Jadi nggak kita aja sebenarnya, apalagi orang tua yang memang udah mungkin pensiun segala macam gitu kan, banyak hal yang membuat mereka akhirnya menjadi stressful dan mereka bentuk untuk rilis stressfulnya adalah dengan seperti itu gitu kan. Balik lagi tadi bisa dengan sikap negatif atau sikap positif gitu. Coba untuk berada, memposisikan kalian di posisi mereka gitu. Sebenarnya apa sih yang orang tua kita rasakan sampai akhirnya dia sempat ngomong kayak gini nih ke kita gitu. Sebenarnya ada apa sih gitu. Tapi ya tetap balik lagi, jangan ujuk-ujuk, mama insecure ya, sini kita untuk kayak gitu perlu insight-nya mereka sendiri. Nah makanya psikolog Cia tadi bilang kan, coba kasih link-link atau misalkan kasih, YouTube kan banyak banget nih soal, YouTube tuh banyak banget soal edukasi kesehatan mental gitu, yang variatif gitu, ada yang pakai animasi segala macam, tapi setidaknya sampai mereka bisa menemukan insight sendiri gitu. Sebenarnya apa sih itu kesehatan mental itu, apa sebenarnya, ada apa sih dalam diri saya, kok saya sampai bersikap seperti ini sama anak-anak saya gitu. Dan jangan memaksa mereka, balik lagi. Oke.
Nah, karena udah menunjukkan ini udah lewat dari jam waktunya yang harusnya 11.30. Oke, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman yang udah ikut gabung sampai jam 11.45 ini. Dan buat beberapa teman-teman yang memang pertanyaannya belum bisa kita jawab di sini, saya minta maaf. Mungkin nanti kita di sesi selanjutnya atau misalkan ada sesi sharing selanjutnya, kita bisa ditanya-tanya lagi. Nah, mungkin Cia share screen-nya. Oh iya, oke, aku stop share dulu. Yes. Buat Oke. teman-teman, kita sebenarnya ada webinar lanjutan nih yang akan dibawakan oleh psikolog Cia lagi nih. Mungkin boleh dipromosiin psikolog Cia, webinar apa nih akan diadakan minggu depan? Oke, teman-teman. Jadi aku dan psikolog Feli akan ngomongin tentang bipolar dan depresi nih sebenarnya. Cukup banyak juga sih sejak pandemi ini kayak cukup naik daun lah gitu. Nah, apa sih sebenarnya bipolar, depresi? Gimana cara menanggulangi itu? Kalau misalnya ada kenalan atau teman atau orang yang bipolar, depresi, kita harus seperti apa? Nah, sebenarnya itu hal-hal yang akan dibahas. Nah, buat teman-teman yang mau daftar bisa langsung ke IG kita. Nah, itu ada di bio description-nya untuk linknya. Bisa diklik terus untuk melakukan pendaftaran. Dan ini kita murah banget loh. Cuma 35.000. Murah. Biasanya webinar-webinar seperti ini yang membahas memang gejala dan lebih ke gejala ya, psikologi soalnya udah sampai gejala depresi dan bipolar gitu. Itu tuh mahal-mahal loh, biasa sampai 100-an, apalagi kalau misalkan itu seminar gitu, seminar tuh bisa 300-an. Nah ini kita harga promo 35.000 karena kita berbayarnya baru pertama kali kayaknya berbayar ini, 3 kali, kali ketiga berbayar. Ini adalah sesi lanjutan dari webinar yang sebelumnya memang sudah pernah kita lakukan bersama dengan psikolog Nena. Nah ini lanjutannya nih, kita kulik lebih dalam lagi apa aja sih tentang bipolar dan depresi ini. Nah, buat teman-teman yang mau gabung, bisa langsung ke IG kita buat daftar. Dan mungkin sampai di sini dulu webinar kita. Buat teman-teman mungkin mau sesi foto, kameranya bisa lepas, bisa bisa diaktifkan buat sesi foto. Kita akan foto. Oke. Bisa nggak sih sebenarnya ini buat foto? Bisa ya, berarti bisa ya Mbak, siapa nih? Kak Ila, berarti bisa ya itunya, kameranya di ini kan. Oke, sini Kak Ila yang udah, terus yang lain belum ada. Oke, kita sesi dokumentasi dulu ya teman-teman ya. Oke, bentar. 1, 2, 3. Oke, yang sebelahnya. 1, 2, 3. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir hari ini dan jangan lupa untuk mengisi feedback-nya ya, karena saya tadi menyatukan feedback dan untuk materi nanti akan saya share di grup WA kita dan untuk evaluasinya akan saya share juga di grup WA kita. Nah, oke, untuk hari ini terima kasih kepada psikolog Cia yang udah memberikan waktunya di siang hari ini untuk sharing singkat, padat dan jelas dan memberikan banyak jawaban-jawaban yang menurut saya aja merasa baru, dapat ilmu baru gitu tentang insekuritas ini. Dan mungkin juga teman-teman semoga dengan ilmu yang sudah diberikan oleh psikolog Cia ini jadi lebih bisa nih menghadapi insekuritasnya. Nah, balik lagi, kalian mau ngasih makan serigala yang mana? Putih atau hitam? Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung sampai siang hari ini. Mohon maaf jika selama proses webinar
ada kesalahan kata atau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan tidak terjawab, semoga di webinar lainnya kita bisa lebih baik lagi ya, teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya. Ya, dadah. Sukses terus buat semua. Semangat untuk melawan insekuritasnya, teman-teman.